Nah, Teko belum pernah nih menang melawan Bandung dalam 5 pertemuan terakhir. Apakah Bojan Hondak lebih superior apa gimana Bang Raden? Apa karena Coach Tekonya yang turun? Kalau David da Silva sudah kembali bisa saja bermain dan tentunya juga bersama Ciro Alves menjadi momok yang sangat menakutkan di Persib Bandung sebagai trio dari lini depan. Dan tidak dilupakan juga kalau untuk Persib Bandung masih ada Beckham Putra yang menjadi ancaman serius di sektor sebelah kanan. Jadi seri pemenang nih Persib. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke, laga seru lagi nih Bang Raden di pekan ke-29 nih. Persib Bandung menjamu Bali United yang kemarin kita udah bahas nih Bang Raden. Sedikit kita udah bahas kemarin, video kita bahas lagi lebih. Oke, kita tahu nih dua tim ini habis imbang nih. Melihat laga ini nih, apakah nanti bakalan menarik nih pertandingan Bang Raden nih? Kalau dibilang menarik pastinya akan menarik Bill, tapi kita ngomongin secara head to head dulu nih ya. Dari 5 pertandingan terakhir untuk kedua tim, Persib Bandung menang sekali, sisanya 4 kali imbang Bill. Berarti kan ini menandakan pertandingan ini pasti akan menarik Bill. Seru. Sama-sama nih. Sama-sama kayaknya. 5 pertandingan belakang soalnya. Iya, 5 pertandingan belakang. Dan skornya juga rata-rata 0-0 Bill. Dan cuma sekali menang itu Persib Bandung 3-0 di kandang sendiri Bill. Jadi ini pasti akan menarik banget untuk pertandingan, apalagi juga Persib Bandung masih mengejar asa juara. Dengan jika menang dengan pertandingan ini maka akan memberikan dampak positif lagi ya. Cuma berat juga Bang Raden untuk Bali nih. Iya pastinya. Karena mainnya di kandang Persib. Yang kita tahu nih Persib kalau main di kandang, wah nambah lagi nih powernya Bang Raden nih. Apalagi pemain-pemain yang kemarin cedera nih, kemungkinan besar banyak juga yang bakalan bisa turun nih Bang Raden. Benar, udah bisa aktif lagi dia. Oke. Terus Bali United nih dari 5 laga terakhir nih Bang Raden, 2 kali kalah, 3 kali menang sebelum ini. Apakah Bali sudah susah nih naik ke klasemen atas? Tadi salah tuh, harusnya 2 kali kalah, 3 kali seri. 2 kali kalah, 3 kali seri. Oke, 2 kali kalah, 3 kali seri. Nah, terus gimana Bang Raden untuk klasemen ke atas nih dia? Iya, kalau dibicarakan dengan sekarang posisi 9 dengan 5 pertandingan berada di tidak meraih mampu kemenangan Bill. Padahal ini menurut gua dengan kapasitas pemain-pemainnya luar biasa ya, Bali United. Ya memang agak sulit untuk naik ke atas di 5 pertandingan terakhir karena masih berhadapan dengan tim-tim berat. Masih bertemu juga dengan tim yang di zona degradasi. Ya mungkin kalau menurut gue pribadi Bali harus bisa memaksimalkan dalam segi finishing Bill. Karena dari segi finishing Bali masih kelihatan kurang mampu nih. Iya, kemarin waktu lawan Dewa ya, banyak banget peluang-peluang yang nggak bisa dimanfaatkan. Iya, banyak banget yang miss semua tuh Bang Raden. Benar. Ya itu yang membuat kesulitan Bali juga dalam 5 pertandingan terakhir. Akhirnya hanya masih kan imbang-imbang. Dan itu kan bermain di kandang sendiri juga ya kan. Ya memang pada dasarnya Bali harus bisa menambah dalam segi finishing untuk mencairkan gol dengan cantik atau manis itu aja lebih. Iya, nah ini juga menentukan nih buat Coach Teko juga nih. Pastinya. Iya, nah terus kita ngomongin lawannya nih Persib Bandung. Di dalam 5 pertandingan terakhir 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Apakah Bandung sedang mengalami penurunan performa? Ya kalau dibilang penurunan performa pastinya sedikit ada penurunan. Ya karena tadi faktor para pemain Raden ya. Faktor pemain-pemain yang banyak absen yang membuat pelatih juga harus memikirkan muter otak Bojan Hondak bagaimana caranya untuk pemain yang ada bisa maksimalkan poin atau memaksimalkan meraih kemenangan. Makanya kenapa waktu melawan Persebaya kalah dengan 4-1 banyak juga pemain yang cedera dan juga kemarin bermain imbang sangat baik dengan Borneo dengan 10 pemain tidak ada Bill, tapi memberikan permainan yang atraktif, menyerang. Dan ya semoga saja untuk Persib Bandung bisa meningkatkan lagi dalam segi poin yang maksimal gitu bermain di kandang karena dengan komposisi yang ada mau nggak mau bermain di kandang sendiri pasti supporter mewajibkan untuk meraih kemenangan. Iya, ya walaupun kemarin lawan Borneo Raden ya kita Persib Bandung mengalami kekurangan pemain, tapi perlawanannya luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi dengan gol ya kan. Iya, di kandang lawan itu membuktikan bahwa Persib Bandung mentalitasnya sangat baik. Iya, apalagi kemarin Borneo juga main dengan high yang tinggi juga. Counter-counternya Bang Raden. Oke, kita duel ini juga menarik bagi pelatih Bojan Hondak dan Coach Teko nih.
Ya. Nah, Teko belum pernah nih menang melawan Bandung dalam 5 pertemuan terakhir. Apakah Bojan Hondak lebih superior apa gimana Bang Raden? Apa karena coach Tekonya yang turun? Sebenarnya memang Bojan Honda kalau gue lihat lebih superior sih, bukannya Tekonya yang turun Bir. Karena memang dalam 5 pertandingan terakhir kalau kita lihat kan skornya 3-0. Dan Bandung menang satu kali dengan 3-0. Ya menandakan bahwa Bojan Honda sudah tahu taktikal dari Bali. Karena Teko kan sudah 3 musim dan Bojan Honda juga udah menangani hampir 2 musim di Bandung. Jadi gue rasa sudah mengetahui karakteristik bagi Teko nih untuk menghadapi lawannya. Dan terbukti Bali tidak pernah mampu menang, hanya bisa memaksimalkan 1 poin di kandang lawan pun. Jadi kalau dibilang superior, pastinya lebih superior Bojan Honda. Bukannya berarti Teko itu jelek juga ya. Dari segi komposisi berarti menyamakan Bandung itu bukan hal yang mudah, Bil. Apalagi dengan musim ini dia masih berpeluang menjadi juara kan. Jadi bukan hal yang mudah bagi Teko untuk meraih kemenangan di kandang lawan. Mungkin akan bermainnya di GBLA atau di Jalak Harupat. Yang jelas kalau dibilang superior, lebih superior Bojan Honda dibandingkan untuk Stefano Gugura. Oke, nah terus tadi Bang Raden sempat nyinggung nih, Bojan Honda tahu lah formasi yang diterapkan oleh Bali, apalagi dengan hasil 5 pertandingan kemarin Bali susah mengalami kemenangan. Bang Raden. Apakah Bali tetap menggunakan formasi yang sama untuk melawan Persib nanti? Gua rasa kemungkinan dia akan tetap menggunakan formasi yang sama melawan Dewa United, Bill. Karena sebenarnya waktu imbang lawan Dewa, Bali sangat kuat di pertahanan juga. Dan sangat kuat di tengah. Jadi kalau misalkan Teko melakukan gaya yang sama dengan Dewa, ini akan membuat kesulitan bagi Persib Bandung ya. Karena Dewa saja agak sulit, Bill. Karena juga Dewa lagi-lagi juga masalah finishing juga kemarin tuh. Kalau finishing jadi gol mungkin bisa luar biasa ya. Tapi ini sangat baik bagi Teko, tidak terlalu bermain dengan gaya yang sama yang biasanya bermain dengan umpan-umpan sayap. Kemarin memaksimalkan Ivan Jaya di tengah. Nah tinggal bagaimana kalau menurut gue pribadi Mitsuru Moroka itu akan bermain, Will. Mungkin berduet lah dengan Ivan Jaya. Mungkin akan mengurangi 1 pemain asing memang ya. Tapi setidaknya gue rasa Mitsuru Moroka bisa menjadi pembeda di laga ini. Dulu sebelum dia sehabis mencetak gol dan terus cedera, dari situlah Mitsuru Moroka seperti kehilangan permainannya. Padahal menurut gua nih Mitsuru Moroka adalah salah satu top scorer Rans Nusantara waktu itu. Sangat baik ya. Tinggal bagaimana memaksimalkan Mitsuru Moroka kalau di Bali. Jangan sampai terlalu bermain dengan asik gaya yang sama, yaitu pragmatis, mengandalkan umpan sayap ke crossing ke tengah, mengandalkan pivot baga, mengandalkan umpan-umpan jauh yang menurut gua lebih harus dikurangin dari Bali United. Itu sih. Oke, nah Bang Raden sempat tinggung soal pemain nih. Terus kita tanyain aja langsung. Kira-kira nih pemain kunci untuk pertandingan dari kedua tim siapa Bang Raden nih? Ya kalau Persib Bandung pastinya siapa lagi kalau bukan Tyron De Pino. Tyron De Pino. Karena Tyron De Pino kemarin mencetak brace, iya kan 2 gol di Persib Bandung. Ya tinggal apakah nanti David da Silva sudah kembali. Kalau David da Silva sudah kembali bisa saja bermain dan tentunya juga bersama Ciro Alves menjadi momok yang sangat menakutkan di Persib Bandung sebagai trio dari mid depan. Dan tidak dilupakan juga kalau untuk Persib Bandung masih ada Beckham Putra yang menjadi ancaman serius di sektor sebelah kanan. Karena Beckham Putra kemarin juga memberikan assist, Bill, kepada brace Tyron De Pino. Itu akan menjadi ancaman. Kalau di sisi belakang pemain-pemain Persib Bandung tetap diandalkan pasti nih keepers yang akan bermain bersama Gustavo Perangkat. Ya cuma kemarin Bojan Honda sempat marah-marah tuh katanya untuk di bagian belakangnya lemah nih kata Bojan Honda. Lemah. Padahal karena waktu melawan Borneo dia sudah melakukan formasi sedikit bertahan tapi masih bisa kebobolan. Itu yang membuat dia marah ya. Marah-marah tuh. Ya karena mungkin konsentrasi di menit akhir, Bill, dengan gol Perlate itu kan hampir mendekati menit akhir ya. Jadi gue rasa itu yang membuat Bojan Honda marah. Berarti harus ada fokus yang harus tingkatkan pemain belakang Persib Bandung untuk menghadapi lawan Bali United. Karena kita tahu juga kalau di sisi lain Bali masih mempunyai Privat Baga yang menjadi pemain dari musim lalu yang sangat luar biasa kecepatannya, bahkan juga sangat baik yang pemain yang sudah dinaturalisasi jadi Kamboja. Ya musim ini Ivan Jaya memang musim gua pribadi Teko itu kekurangannya bermain di lini tengah, Bil, menurut gua ya untuk musim ini. Karena harusnya kalau misalkan Ivan Jaya diduetkan dengan Mitsuru Moroka, menurut gua itu akan menjadi ancaman serius karena Mitsuru Moroka dribbling bola sangat baik, pegang bola sangat baik dan sultannya juga masih kuat. Dia sebagai tendangan bola mati di run saat itu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan Mitsuru Moroka bermain dengan Ivan Jaya. Ivan Jaya punya kecepatan,
punya dribbling. Jadi tinggal kombinasi play antara Ivan Jaya dengan Misoro Maoka bisa menjadi ancaman. Dan tinggal ada Boris Kopitovic yang menyelesaikan dengan manis finishing. Nah itu menurut gue menjadi pemain kunci di Bali United ya. Kalau di penjaga gawang kita sudah tidak meragukan lagi lah. Dua penjaga gawang dari Persib Bandung dengan Maringga sangat baik sebenarnya permainannya. Tinggal bagaimana ya itu lagi kesalahan sendiri di bagian belakang yang membuat tim ini akan meraih kemenangan. Salah satu tim. Oke. Nah tadi kita ngomongin Irfan Jaya nih yang kemungkinan akan berhadapan dengan Nick dan Friends di lini pertahanan Bandung nih. Apa yang harus dilakukan Irfan Jaya dalam membongkar serangan Persib? Ya, kalau kita bicarakan postur tubuh pasti kalah jauh. Kalah, ya. Irfan Jaya pasti kalah jauh. Iya, cuma Irfan Jaya punya kecepatan. Nah, itu dia faktor yang menjadi keuntungan Irfan Jaya adalah mempunyai kecepatan. Iya. Makanya tadi gue bilang tadi, kalau dia bisa memanfaatkan tidak terlalu egois. Kadang-kadang Irfan Jaya itu terlalu egois, jujur. Iya. Melihat Irfan Jaya kadang-kadang memaksakan. Karena dia faktor penting pemain Bali ya. Tapi setidaknya kalau memang ada posisi yang kosong dari pemain-pemain, tinggal diberikan umpan gitu maksud gua. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya tadi dia jangan terlalu memaksakan. Kalau ada pemain yang kosong, berikanlah umpan kepada pemain yang kosong tersebut. Masih ada Boris Kopitovic dan mungkin nanti ke Privat Baga. Melihat pemain yang ada yang kosong diberikan. Jangan terlalu memaksakan untuk mengambil keputusan untuk shoot di luar kotak penalti. Beda sama Ciro Alves Bang Raden. Iya. Bahkan Ciro Alves ini walaupun dia punya peluang lebar, tetap dia berikan untuk pemain lain yang lebih lega lagi yang peluangnya. yang masih bisa menghasilkan minimal kalau misalnya Ivan Jaya 50% peluangnya. Nah, ada pemain lain yang 70%, yang kenapa enggak 70%? Itu aja sih menurut gua. Untuk menghadapi pemain sekaliber Gustavo dengan Nick. Iya kan? Dengan gocekan mungkin bisa Bill, tapi setidaknya dengan gocekan dia memberikan umpan, itu yang menjadi bahaya bagi pertahanan Persib Bandung. Itu sih yang gua harapin dari Ivan Jaya ya. Oke. Nah, terakhir nih Bang Raden nih, kita ngomongin prediksi nih dengan pertandingan yang bakalan seru nih nanti, bakalan pertandingan yang sangat sengit nih Bang Raden. Prediksinya kira-kira dari Bang Raden nih. Kita berkaca dengan secara head to head kedua tim ya dari 5 pertemuan dengan dimana 1 kemenangan Persib Bandung, 4 kali imbang. Nampaknya ini akan menjadi pertandingan yang cukup tidak bisa diprediksi ya kalau menurut gue ya. Kalau di atas kertas hitungannya kemungkinan seri Bil. Hitungannya karena dengan head to head dengan 5 pertandingan dan pastinya Bali ingin mencoba merubah secara head to head. Jadi pastinya pertandingan ini mungkin terjadi lagi hal yang minimal 0-0, tidak ada gol. Dan kalau misalkan permainan dari Bandung lebih melakukan penyerangan, gua rasa Persib Bandung bisa menang. Karena ini bermain di kandang sendiri, pastinya akan memberikan dampak yang positif. Jadi seri pemenang nih Persib. Statistik 0-0, tapi kalau dari gua prediksinya adalah kemenangan Persib. Kemenangan Persib. Ya. Nah, gue kan kemarin juga prediksi Bang Raden kan, Persib lawan Borneo. Gue yakin prediksi bisa menang, tapi karena lawannya di pertandingan di Borneo, gue bilang bakalan seri. Hasil seri. Boleh nggak nih gue prediksi juga apa nih? Prediksi itu apa nih? Nah, gue yakin sih sebenarnya Persib bakalan menang nih, apalagi main di kandang sendiri. Menang bisa lah selisih 2 gol lah. Selisih 2 gol ya. Kalau gua selisihnya mungkin menang tipis Bill. Enggak banyak gol karena menurut gua dengan secara head to head secara statistik Bojan Hondak dengan Teko rata-rata sedikit sekali gol yang terjadi di lapangan. Iya, paham. Cuma kalau gua ngelihat dari pemain Bang Raden, menurut gua pemain depan Persib ini lebih lebih gacor dalam menghasilkan gol Bang Raden. Di kandang Borneo aja bisa 2 gol, apalagi di kandang sendiri menurut gua. Sebelumnya juga di Padang bisa 4 gol. Iya, waktu lawan Persija 2 gol juga ya kan. Jadi banyak sisi 2 gol betul ya. Nah, menurut gua kalau dari Bali, pendapat gua ya, depannya lagi tumpul. Ya, tumpul aja. Memang jujur aja tumpul emang. Boris belum mampu mencetak gol. Iya. Nah, Bang Raden, pertandingannya kapan Bang Raden? Pertandingannya di tanggal hari Jumat, Bil. Jumat jam 7 malam. Jam 7 malam. Kita kayak coba reaction gimana, Bil? Live reaction. Pertandingan Persib Bandung Bali nih. Iya, nah kita bakalan live reaction nih pertandingan Persib Bandung melawan Bali karena seru juga nih Bang Raden. Iya dong. Pastinya kalau kalian memang support dari tim Bali United, mau dari Bandung, ya silakan aja subscribe dulu untuk channel ini untuk nanti nontonin live reaction kita pertandingan Liga 1. Boleh, yang mau komen-komen kita debat-debat seru-seruan, boleh ntar di live reaction. Nah, terus ngomongin posisi klasemen Bang Raden. Ya. Kalau nanti
Persib Bandung kalah melawan Bali United, apakah kemungkinan akan bisa dibalap atau poinnya disamain dengan di posisi kedua? Kalau kalah tergantung dari Dewa. Dewa kan bermain duluan nih, Bil, melawan PSS Sleman. Dewa duluan. Ya, melawan tim degradasi nih, yang berada zona degradasi. Iya. Jadi kalau Dewa menang, ya maka poinnya kan dia 50 menjadi 53 poin. Iya. Sedangkan tadi lu bilang Persib Bandung kalah nih. Kalah, misalkan kalau kalah. Ya, dia akan tetap 58 poin. Ya. Maka akan berjarak 5 poin 5 lagi. poin. Oke, sisa pertandingan? Kalau dengan 29 berarti tinggal 4 kan nanti. 4. Kalau 29 udah selesai nih, berarti tinggal 4. Nah, hitungannya masih ada peluang dari Dewa dengan Persib Bandung untuk menjadi juara. Kecuali Dewa kalah lawan PSS Sleman, Persib Bandung menang. Iya. Maka akan berjarak menjadi 11 poin. Iya, kalau Persib Bandung menang makin jauh. Iya, dan otomatis Bil, Persib Bandung sudah dipastikan hampir juara. Udah dipastikan tuh hampir juara tuh. Kalau dia menang, Dewa kalah dipastikan juara. Dipastikan juara. Iya. Karena sudah sangat, menurut gue sangat sulit bagi Persib Bandung untuk kalah 3 kali pertandingan. Iya. Kalau misalkan pekan 29 kelar berarti tinggal 4 partai kan. Ya berarti kemungkinan besar udah pasti juara Persib Bandung. Wah, back to back. Udah pesta lagi nih keliling kota Bandung nih. Keliling kota Bandung ya. Iya. Nah, terus kalau ngomongin Bali, Bang Raden. Bali sekarang ada peringkat 9. Kalau poinnya gue lupa berapa, yang jelas Bali ketika menang pun dia mendapatkan poin tidak terlalu signifikan ya, Bil. Karena di papan tengah saat ini masih sengit. Di mana juga Borneo di peringkat 7 dengan poin yang sudah 40. Bali setahu gue masih di bawah 40, jadi mungkin masih bisa mengejar. Mungkin finish di 10 besar masih bisa untuk Bali United di musim ini. Iya, berarti kira-kira untuk prediksi Bang Raden kan tadi Bali nih kita formasinya nih. Nah, kalau dari Persib Bandung belum bahas formasinya. Kira-kira bakalan menerapkan posisi apa nih? Nggak mungkin Persib Bandung bermain di kanan sendiri nggak menyerang, Will. Nggak mungkin, nggak menyerang. Pasti menyerang. Pasti menyerang. Karena kalau kemarin waktu di Bulan Borneo gue rasa kan Persib Bandung akan bermain jangan terlalu menyerang banget, tapi ternyata dia menyerang. Dan kalau ini bermain di kanan sendiri pasti dia akan bermain menyerang. Tinggal bagaimana Bojan Honda nggak ngomel-ngomel lagi di pertahanan. Intinya dengan asik menyerang tapi pertahanan dengan konsisten di Persib Bandung. Di mana new keepers Prangka itu sangat baik di statistik musim ini ya. Jadi ya jangan sampai terlalu asik menyerang membuat kecepatan Irfan Jaya bisa memaksimalkan. Iya. Ya, nah, gitu terus aja. Kisi-kisi Bang Raden, apakah Bang Raden tahu nih kisi-kisi pemain Persib Bandung yang cedera yang bakalan main? Ya, kalau yang cedera kan Edo kemungkinan bisa bermain. Kalau Rahmat Rianto, Deddy Kusnandor kemungkinan masih belum, karena masalah cedera cukup panjang parah. Ya, Rejali juga nampaknya dikatakan kabarnya sudah mulai pulih, udah ikut berlatih. Febri Haryadi, Bil. Febri Haryadi. Ya, sudah lama juga kita nggak mendengar nama Febri dan kemungkinan juga Febri sudah sedikit pulih. Bisa saja kalau misalkan memang dibutuhkan tenaganya dia akan bermain kembali untuk Persib Bandung. Karena menurut gue juga Febri salah satu pemain yang waktu era Luis Milla itu sangat baik ya penampilannya. Jadi masih banyak alternatif dari Persib Bandung di laga home sendiri ini. Iya. Nah, kalau saya sih yakin Bang ini Persib Bandung ya juara. Udah sisa segini pertandingan. Udah susah emang. Susah gitu. Dan dipastikan kalau dia juara mewakilkan nih bakal main di kompetisi AFC lagi nih. Nah, kalau Bang Raden kira-kira nih kalau dia tampil di AFC gimana nih Persib Bandung nih? Harus lebih gini sih. Ya, gue kemarin sudah bicara di podcast sebelumnya ya tentang AFC. Persib Bandung kalau memang jadi juara sudah, apalagi yang mau dicari? Ya kan? Ya, lu harus mencari nama besar lu semakin besar, yaitu di AFC. Mau nggak mau di AFC. Sekarang lu besar di Liga 1, ya lu harus besar di AFC. Berarti musim depan Persib Bandung harus bisa memaksimalkan kuota pemain-pemainnya. 30 nama pemain yang bisa didaftarkan di AFC, ya minimal kualitasnya sama. Jadi tidak ada lagi namanya pusing untuk menghadapi Piala AFC dengan Liga. Ya, dan lebih fight di AFC. Gua hanya bicara selalu begitu, lebih fight di AFC. Karena apa, Bil? Kalau sepak bola Liga 1 kita terus-terusan tidak berhasil menang mulu di AFC, ya maka kita akan terus tergusur dengan tim-tim membawahnya. Sedangkan peringkat kita ini udah hampir mendekati Kamboja. Kamboja udah hampir menyalip liga kita. Kalau nanti Madura kalah lagi lawan Safirineng, maka kita bisa saja digeser oleh Kamboja. Makanya kenapa gue bilang kemarin Kamboja kalah berapa? Menang 3-0 lawan Madura kan. Safirineng. Iya, Safirineng menang 3-0 lawan Madura. Jadi maksudnya inilah makanya gue bilang tadi, ayo lebih fight lagi di Asia, buktikan bahwa wakil Indonesia bisa lebih tinggi lagi prestasinya. Gitu loh maksud gue. Ya, semoga lah kita tahu dengan
Ya kita udah lihat Bang Raden pertandingan Persib Bandung selama ini ya. Ya. Ya lumayan oke lah, emang oke lah gitu dari segi pemain Bang Raden ya kan. Ya semoga lah nanti mewakilkan Indonesia, tim Indonesia ya di laga AFC nanti. Semoga lah Persib Bandung bisa membawa nama Liga 1 Indonesia nih. Apalagi rumornya Sadil balik ke Persib Bandung. Iya. Nah makanya menambah kekuatan nanti musim baru kan. Iya semoga ya. Kita doakan saja nih Bang Raden. Nah jangan lupa pertandingan sengit nanti Persib Bandung melawan Bali United. Ya, Bang jangan lupa tonton. Kita saksikan di laga seru itu. Oke. Mungkin gitu aja Bang Raden dan jangan lupa kita undang. Iya. Kalau ada para supporter mau dari Viking, Boboto, Jackmania, Bonek, terus Aremania, PSS Slemania, bahkan semua tim di Liga 1 yang mau datang yang berasal dari Jabodetabek, ya minimal Jabodetabek ya, silakan hadir aja di podcast Story, silakan DM gue di TikTok maupun di Instagram. Nanti kita kondisikan bagaimana ketemuannya gimana ya. Kalau misalkan kita ada salah kata, boleh di komentar, dikritik, nanti kita perbaiki kata-kata kita Bang Raden. Nah, mungkin kurang lebihnya gitu aja. Mohon maaf. Ada salah kata, jangan lupa di like, di komen, dan paling penting di subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.